Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi ata'ana ni'matan katsiratan wa hidayatan alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sadaqa rabbi 'indama qala وصدق رب عندما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الآية إلى آخرها. ثم أصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم القيامة. وصدق رسوله الكريم عندما قال والله ثم والله إني أحبكم جميعا أشد محبة من أبويكم وأشد محبة min anfusikum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang sama-sama kita hormati, yang selalu kita doakan orang tua kami, para pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, mobil khusus oleh Madinah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Tanete Riatan Barat Majalah di kota Ustaz. Kadang saya lupa. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan seluruh tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu dan istimewa pengurus panitia acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairal jazak. Saya ucapkan terima kasih Mega sudi mengundang kami jauh-jauh dari Lancang untuk menghadiri acara untuk membawakan khidmah Maulid. Jemaah yang berbahagia, di kesempatan ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini a'zamun nikmah, nikmat yang besar sekali. Nasabah angkati jaji mencaji umat Nabi Muhammad, bukan kita mau cita-citakan itu. Tenelota, tetapi nasabah nafileki ku Allah Ta'ala mencaji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sana ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama qala kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku bakal masuk surga. Lalu Fakulta Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud setiap umat Nabi masuk surga adalah terbagi 3 bagian. Pertama kali umat Nabi nanti akan masuk surga tanpa hisab. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari kalangan dulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan sedikit di kalangan kita, nasabah mawaluk lalana untuk masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, umat Nabi akan masuk surga birahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Nasabah at-tamasihna kuma Allah ta'ala. Fasawfa yadkhuluna al-jannata birahmatillah, ay fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mendapat hisab yang ringan. Bukan motor sana nak tamat di surga, bahkan mereka motor sana, tetapi masuk itu ada doa untuk Allah Ta'ala pamate, tetapi masuk mendapat sempajanan pamate, tetapi bagus sekali hubungannya dengan manusia di akhir-akhir hidupnya. Maka dengan itu ia pun masuk surga, hisabnya diringankan oleh Allah. Besok wangi jahanam dengan Allah Ta'ala. Yukaffiru an sayyi'atihi
Mereka ini dimaafkan dosanya oleh Allah, disembunyikan kesalahannya oleh Allah. Wa dzalika indallahi fawzan azim. Dan yang demikian itu di sisi Allah adalah kejayaan besar ketika dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga dan tidak ada kelompok keempat yang akan masuk surga adalah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada nanti neraka khusus bagi orang-orang Islam. Dia atau kafir dia lah, selama mana? Siapa di antara mereka? Pertama, lam naku minal musallin, orang yang menyanyiakan salat orang Islam tapi meleleh mas sempajang. Bahkan angkat kita ini boleh. Tafsirnya yang berberita, ini kitab dipelajari di seluruh dunia. Saya banyak mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan agama di luar negeri. Itu kitab ini dipelajari. Itu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim di Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan bahwa orang nanti masuk neraka di kalangan umat Nabi pas sempajang, tetapi napuji capak-capak waktu sempajang. Maka nanti dia ada tempat khusus. Ya. Ada tempat khusus nanti. Dihukum karena selalu meringan-ringankan ini. Menganggap enteng, nanggap enteng itu segi sempajang, masa sempajang matoi. Tetapi yuakhiruna sholati an awqatiha. Nah, wujud capak-capak waktu sempajangnya, loro mas sempajang titik dua, titik telu. Tapi kok dia gagal apa kalau? Ya, dia mana dia gagal ni? Dia. Ada yang boleh bilang kok dia gagal. Saya yakin sekali. Berani kak tauin sama ulak ini dia gagal apa korponi. Masa sempajang loro titik telu dia gagal. Masa sempajang nasarai lebih cepat pula kesel. Mata remang masih dia. Masa sempajang subuh titik 6. Biasa setengah itu. Maka ini nanti, ini bukan kata saya, ada tempat namanya Golia. Biasanya Golia lembah khusus di neraka khusus untuk capak-capak uti sempajang. Maka nanggap penting sempajang. Jadi bukan tarkus sholat, maka Andri pasti hukum mana? Meninggalkan sholat dengan sengaja oleh itu, maka Andri pasalnya kena, pasal berlapis kena. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja, pasal berlapis kena. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, nasabah nanggap itu, maka dia wajib. Maka dari lagi jarang dia masuk surga. Di neraka selama-lamanya. Nasabah kharijun anil millah, dia telah keluar daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kata mereka nafahalala tahu dengan sempajang, bahkan maka dia kena wajib sempajangnya, maka dia telah keluar dari agama. Tetapi mereka nasabah sempajangnya, nasabah makitu itu makumbalai, maka cewek sempajang nasalai. Ya Allah pun tahu nak pertanggungjawabkan di neraka. Jika kamu maka dia makin cewek, dia kasih suami dia itu. Ada sahabat saya nih, teman saya. Akhirnya makan cas saya deh dia. Aku pakai joko-joko pesantren. Maka walaupun seperti itu ternyata umat Islam akan masuk surga semua. Tetapi engkau masalah pertanggungjawabkan adalah dosana. Maka ini umat Nabi Muhammad SAW mestinya kita memilih. Ya kalau dia pilih rintisnya, sama marjingolana. Marjingolana. Maka ambil ranking 2, apa gampang molanya. Masih asal sempajata, kasusnya kenawaran parata, apa boleh ki haji kuna dapat pakai kumala taala umrah asli dekati. Karena kalau rumah tahu, terutama dia saja jaka, Indo anaka, ambil anaka, menjadi jaka, itu bani bola dan seluruh lapisan masyarakat. Ia dalam umum. Semua orang punya kesempatan. Aja lalu kami kelompok ketiga. Maka untuk itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ada orang penyakit sekitar 30 menit ke depan di mana waktu setengah narua ceramah di lima kesedih bu ya kau tahu itu mana itu nih biasa begitu mama ceramah itu mana biasa mau kemarin TV itu mana ustaz itu mana pergi kemarin itu pasorong itu setengah narua saya kasih sampai setengah 8. Bagaimana bapak ibu setengah 8? Masya Allah hayakumullah, terima kasih. Sinina kama Nabi Muhammad taala jamaah ihtifal Maulid sallallahu alaihi wasallam. Angka ayat dalam Al-Qur'an kan nasaya dalam bilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntuh hurufna. Nah baca di Malabina tadi ketua panitia wa innaka la ala khuluqin azim dalam Quran surah Al-Qalam. Wa innaka la ala khuluqin azim tuntuh hurufna
pakiasa panasai ala piranana aten ranana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wow. Mana semua sholat itu Pak mau pertanyaan ada biasa. Seandainya ada satu orang panitia di atas itu, enggak perlu motor kaki anak biasa mau ya yang kata ya kita mau tak biasa itu insyaallah. Ya anak-anakku ada anakku coba dengarkan dulu nak anak-anakku yang soleh. Anak-anakku yang soleh nak coba diperhatikan sedikit nak tahan sedikit setengah jam bisa nak. Atas ya makoni boleh di nak, makoni boleh di. Wow. Ya Allah, 15 bakwan na. Huruf jadi huruf ganda kurangnya 15 bakwan na. Dia yang mana wow dia ganda kurangnya terpulang ke mondro. Apakah di depan, apakah di tengah lalu sampai pun di bawah na itu kata. Atau engkau wow di telak wow atas. Yang jelas 15 rupanya wow ganda kurangnya. Wow itu huruf lain mana bakwan. Itu nah dia sembarang waduh bakwan kurangnya. Mesti punya latar belakang pendidikan agama yang kuat baru bisa menjelaskan Al-Quran dengan baik. Kalau tidak, manut saja dengan ulama. Artinya macu ini bawa di teman kita. Waw ditujuannya adalah waw isti'nas. Ada datang untuk pemulai desanya kalimat. Waw pemulangan senang. Tidak. Maka akatana waw tidak itu adalah takkid untuk pakiasa ada dah. Huruf waw untuk pakiasa ya ada pakiasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad tahu kalau teman-teman. Bebadak meromai berkadana Nabi Muhammad tidak kedona, tidak tidakna leuna. Bahkan mimpi Nabi Muhammad SAW gak benar semua. Sininna kira-kira Nabi Muhammad jelok mana Nabi SAW ini. Wow. Inna harfun ta'kid. Mata man pakiasa memangnya. Ini sampai inna harfun ta'kid. Huruf taukid asalnya. Pakiasa tu maka dengar Muhammad tu kalau. Kalau taruh jadi sininna hukum nak pakiasa mah. Kafun khitalah. Wa innaka kafun khitalah. Ada saya kafun khitalah. Juga pakiasa itu fungsi kaf itu adalah untuk pakiasa itu ditakid ayat. Maka masuk tahunya Nabi Muhammad tu Allah wa innaka lamun takid la ala harfun jar lamun takid harfun jar juga fungsinya juga untuk menegaskan la ala matu-matuan Muhammad tu Allah Tuhan. Khuluqin azimin adalah dua kata sifat yang bertemu telak naat makna. Maka termasuk tu pakiasa itu senada senye akata maka dia Muhammad toma itu dalo. Pengalat tahu maka dengan terang untuk huruf nafak yas mananya dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Majid kunna utaku Muhammad si tongat-tongan nak katongat kiri lalanna sifat malabiyah. Kenapa Allah seperti itu menjelaskan Nabi Muhammad? Agar kita menjadikannya tauladan. Uswatun hasanah. Nasabah yaro atau teman masyarakat kita ini atau teman kita ini bergaul ki asas seberapa 4 tahun. Nah ya kata ada mata desi sen nawadin angka cek di tahun masalah ini nasabari. Wajib hukumnya. Yang tidak wajib itu membuat orang senang sama kita itu tidak wajib. Maka dia wajib itu wena jadi. Tandingnya beban agama itu. Maka dia apa nasabku tema ke lampar tujuh mana kita itu bukan beban syariat. Sedangkan Nabi kita engkau mau cecil itu makukuh. Tetapi yang menjadi kewajiban dia nawatin kecil itu masalah dari nasabah. Masalah engkau di asal seremoni yaumin azim hari yang berat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Atau mana yang matur fatwa. Diamini nanti ditimbang mana waktu tak sama-sama bahwa ditimbang kematian. Maka dia ada kata. Ini kata tujuh. Mau ditimbang apa kalau ditimbang maka sebenarnya Allah Taala. Ini kata tujuh. Apalagi kalau sudah sampai satu kalimat. Dengki, takabur, kidir, mengkecil-kecilkan orang lain, menganggap enteng orang lain, ditimbang mana maka sebenarnya Allah Taala. Maka karena kita bergaul sehari-hari dengan manusia, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan istri, bergaul dengan anak, bergaul dengan tetangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, maka janganlah kata Nabi SAW suku akhlakna supaya wadi mana cuy itu. Itulah maksud tujuan dari Allah Taala. Nah utus Nabi Muhammad supaya jangan mati dialat meter, jangan mati dialat timbang untuk bergaul sehari-hari dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia sosial. Bukan main rupa tahu sifat colok darah. Potensi buruk manusia itu bahaya. Sifat colok darah tahu.
Saking manusia ini kalau tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, ya kita orang matu mat dibore sini sifat-sifat majahid. Ada manusia itu kalau marah, begitu na TV. Angkat si bombe na negara tahu. Ibu, angkat si bombe negara tahu. Saya tahu. Kau di kampung ku ya, menerima tahu kau dari sewara. Gara-gara berbeda pemilihan. Ber 5 tahun masa posisi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi Tayyib. Nabi Tayyib. Karena kita mau bicarakan Nabi kita. Nabi Tayyib akar sebenarnya Nabi Tayyib usaha Nabi Tayyib bagaimana musuh jadi teman. Ada zaman Nabi Tayyib musuh jadi teman. Iya zaman Nabi Tayyib. Silakan diperhatikan. Asal baraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka man yamutu kafiran, matilah yang ditakdirkan oleh Allah mati kafir. Siapa di antaranya? Abu Jahal. Abu Jahal ini manusia jahat. Lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi asal baraknya Nabi tidak ada dendam. Akhirnya Nabi berdefensi sama Abu Jahal, anak apa? Betul. Anaknya ditelah Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal mencaci anggota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Walid bin Mughirah termasuk penggawaana Quraisy. Istesena Nabi hal-hal Nabi tuna-tunanya Nabi Kesudina Quraisy rasanya Walid bin Mughirah tokoh menggunakan hartanya untuk menghalangi perjuangan Nabi. Bayangkan. Lalu mengatakan Nabi, ya barangkali Walid bin Mughirah dia akan mati dengan kekafirannya, tapi saya tidak ada dendam. Karena saya berharap Walid bin Mughirah melahirkan anak yang akan membantu agama Allah. Betul. Lahirlah Khalid bin Walid. Siapa negara? Kenapa tumbuh Khalid bin Walid termasuk Yaman, termasuk Mesir, termasuk Iran. Khalid bin Walid mana? Termasuk Rum. Nanti berapa tumbuh itu? Khalid bin padahal anggotna angkat kata Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Zaman-zaman Nabi Muhammad musuh jadi teman. Tapi itu negara umat Nabi Muhammad apa zaman-zamannya? Keluarga jadi musuh. Sebaliknya itu zamannya. Kau kita zaman-zaman di zaman si bombe itu nasabah. Saya zaman-zaman itu. Apa itu? Zaman kita zaman itu. Kau kita zaman-zaman di Farolo. Masih bombe itu yang jadi. Si boko-boko itu. Bila saya ada mata tahu, maka dipastikan pekerjaan itu pekerjaan tidak berkah. Di antara banyak pekerjaannya syaitan, engkau selalu jama-jama pokoknya setan. Apa itu? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Kerja utama syaitan itu, kerja utamanya adalah untuk memasukkan bibit-bibit permusuhan di hati kalian. Bibit-bibit kebencian, memasukkan dendam, dengki pada kalian. Agar apa? Supaya kalian ini pecah menjadi manusia. Cepat colok darah itu mati akhirnya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, dengki itu apa sana? Selevel pak. Dia tidak mungkin pengoje lo dengki di Pak Kiai, tidak mungkin karena sama dia sele, tidak mungkin. Dia tahu tidak mungkin. Barada dengki kepada Pak Kapolres, tidak mungkin. Dia selevel. Yang ada itu pengoje dengki pada anak. Contoh saja di Jakarta ke pengoje tahu macam mana ibu PK mat ada asal stasiun. Jangan berikan dia. Sedangkan apakah dia bisa dengki dengan kiai? Tidak mungkin. Dia masih sambung. Padangkan dengki sesama padangkan. Tapi ternyata padangkan kue. Polisi sesama polisi. Kiai sesama. Karena ini mungkin akan tahu. Ustaz sesama ustaz. Itu penyakit dan itu kerja utama syaitan untuk menimbulkan permusuhan, keangkuhan, kesombongan. Saya tak kata-kata yang berbeda kita orang yang mampu orang keakuan. Sehingga kita pun benci dengan orang, marah dengan orang, benci dengan orang, sampai nak benci. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk bagaimana musuh bisa jadi teman, bukan sebaliknya, keluarga jadi musuh. Saya ingin bertanya ibu, tadi ibu, lokal lemah tadi sebabnya, kira-kira ibu-ibu ini tak berkesialki macair dalam nasi udangnya, dan wadah berpadu mereka. Reken-reken nggak ibu? Baik. Kalau bapak-bapak kira-kira lebih sakit macam dalam seminggu. Asal-asal. Itu karena keakuan kita terlalu besar ya. Nah, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk Pak Guru itu juga yuzakihim, untuk pacinya dia, untuk bagaimana kita bergaul dengan manusia ini supaya manusia aman. Agama Nabi Muhammad itu agama membahagiakan.
agama Nabi Muhammad itu agama yang menyenangkan. Tidaklah terjadi gesekan di sana kecuali agama tidak diamalkan di situ. Tidak diamalkan. Kita kutu cipe sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul sehari-hari. Nasabah agama Nabi kita agama senang, agama Nabi kita agama tenang, agama Nabi kita itu agama bahagia, agama damai. Agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi kita bagusnya ki sifat. Nasabah sifat mereka dipakai bergaul sehari-hari. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling cintai. Nah, salam biasa maka cuaki kita tapi masih kekir dalam pura. Nah, kita biasa maka cuaki saliwa deko. Ku anggota anak traktir mana? Muhammad ya kacua. Sekali nama itu bola ya sekke. Masih ke di Andrina, masih ke di Ivana, masih ke di Manituna. Masih di Matuanna, masih di Nena, sekali masuk sa lubena yang mana pasang kotana. Ini maka cokala lainnya sangat luar biasa. Nah begini sunnah Nabi SAW. Memberi hadiah itu diutamakan keluarga dulu. Maka sunnah Nabi SAW itu setiap meninggalkan rumah, sudah lama meninggalkan rumah, maka disunahkan bawa hadiah pulang. Disunahkan bawa hadiah pulang. Yes, ada lagi jalan kote jalan kote, pisang ngepe, pisang goreng, pisang hijau. Berapa harganya itu sebenarnya? Setiap kita meninggalkan rumah lebih daripada 3 jam, 4 jam, apalagi seseki muncul apa makan ini, disunnahkan bawa hadiah pulang. Untuk siapa? Untuk ayah, untuk ibu, untuk istri, untuk anak. Tapi pada mereka dapat melihat paling malu ini, siapa yang diutamakan? Siapa yang diutamakan? Saya izin dulu Bapak. Alhamdulillah. Kalau dengan mereka makan dan gerak, maka siapa yang diutamakan? Hadiah menghapus kebencian. Hadiah dapat menghapus kebencian. Kongkat cek ibu, kongkat cek bapak, tidak bawa hadiah. Tidak bawa hadiah. Ya kita lumut tidak hadiah apa aja itu. Hadiah menghapus kebencian. Hadiah menghapus permusuhan, kemarahan, dendam, iri. Adanya hadiah. Ada itu hadiah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahabu, saling memberi hadiah kalian agar saling mencintai. Selanjutnya apa guna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tahasadu, jangan saling dengki. La tanajashu, jangan saling tipu menipu. Jangan saling merugikan antara satu sama lain. Wala tabaghadu, jangan saling memarahi. Wala tagabaru, ajak ke si bombe-bombe. Itu orang kalau mengalami pencina tubuh bapak, orang hidupnya itu susah. Hidupnya tidak tenang itu kalau banyak sekali dia orang yang dia benci. Macamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bena halala di bombe umat selengnya lebih daripada 3 hari. Saya ulangi, bena halala umat selengnya di bombe lebih daripada 3 hari diam pun, tidak boleh. Tidak boleh. Ya macam itu jangan santai melewati 3 hari. Siapa tahu kita pakai rekereng ibu, Pak Yaro sudah sengit lupa tahu. Tato mapa karneran, tato mapa kering. Maka dia nanti dia telu masuk. Ya kuna liwa ni telu masuk na dari mata timbangan mesin hubungan kita. Yang benar di sidang, yang salah juga di sidang. Asal kuna liwa ni telu masuk na dari mata pakutana. Mana ka bombe pada mun foto sisi tahu. Pada sebenarnya sadar kau na tomate, na dari mata timbangan. Jangan kasih tahu kapan masuk, na dari timbangan sesuai. Mana ka naliwan kan masih bombe tahu itu cara macam ada ka apa nih mah percaya gaman itu masih ngajaran ada mandan Muhammad nanti tema cai dan dia telu masuk kena rafi ini telu masuk jadi percaya pada sallam ni assalamualaikum wasam ceceka bukan dan gua telu masuk aja nak macam makanya sahabat Nabi dulu tuh enggak ada yang saling marah-marah berperang enggak ada. Sahabat Nabi manusia biasa seperti kita, ada gesekan di antara mereka. Tapi kufuran itu ada gesekan cepat sekali mereka cair. Enggak ada dendam. Dia nak pergi cair. Dia nak pergi tahu dia pun cair. Dia nak tahu. Nak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan la tadabaru, jangan kita saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Enaknya hidup itu membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada beberapa utusan negara adik kuasa yang selalu datang ke Madinah.
di zaman kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, sabayaro kehidupan bermasyarakat umat Islam ini cantik sekali, cantik sekali. Maka datanglah utusan dari Romawi, utusan dari Parsi, itu dari Iran sekarang, itu negara besar dulu, yang wilayah kekuasaannya itu meliputi banyak negara. Datang utusannya, nitai, ni itu pasai, lokal pasai, pasai salingnya dia orang, dia fara pasai tamak itu, pasai salingnya lokal tamak di pasai, nitai kira-kira nama saling mak balu, nitai nak kira itu baru ya, tanya salingnya. Itu baru kak. Itu di kampung itu baru telung ngaso dan di mabalanca. Kalau kita mangre pilih bawah ketika kita mati, free of charge. Kedua, baju silakan ambil. Karena di wali telung ngaso sportif, mati sanju sportif. Tidak suka basa-basi. Tapi kalau dia telung ngaso, memiliki tadi. Maka dia datang seperti itu. Aku tanya wajunya cuali kesali wajunya. Maka dia mengatakan baju ini sama dengan baju yang sebelah. Yang kena warga ini, dia toko dicuali, dia itu akan apa lagi? Bukan jual dicuali. Pada itu bahan yang sama semua. Dia ada cipta-cipta, pada. Bukan dia toko dicuali mengambil, yang kena warga ini. Maka orang datang ini ke pasar, waktu masyhadah, asyhadu an la ilaha illallah. Utusan dari Parsi datang, mahwal Islam, ada dasarnya selang. Maka dia baca ayat, dia baca hadis al-Islamu hakadha al-ayat al-Islam al-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ya. Maka temanya Islam, maka sahabat mengatakan kunu mitlana. Ya kalau aku kita sedang karena kalau aku minta orang berbahagia, lihat saya. Itu dulu. Kalau kamu lihat orang bahagia, lihat saya. Mau lihat perempuan bahagia, lihat istri saya. Mau lihat anak-anak bahagia, lihat anak-anak saya. Kira-kira berani maka dapat orang ke mana? Berani kira-kira maka dapat orang? Enggak berani karena membela boleh di agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dulu orang yakin. Dan memang prakteknya seperti itu, sehingga singkat saja. Agar saya sedang komunikasikan, acuannya. Karena memang praktek pada zaman sahabat itu adalah praktek keagamaan yang cantik sekali, bertamadun, sifat masing-masing. Kehidupan Islam nampak cantik sehingga kan kita tertarik dan cinta. Ya maka kita itu diberi cerita dangkal la haula wala quwata illa billah. Si lecu-lecuat tadi, si bote-bote. Lihat orang perdagangannya orang Islam. Saling menghancurkan di antara satu sama lain. Akhirnya mas sempadan diselang kita benar kita selang ini akhlaknya. Kok kita sempadan ini tanah di surga jalan macet. Saya ulangi, ya kok kita lalu sempadannya lo tanah di surga kami nama tanda jalan macet ya. Antar ki, namo to pajere otak ini lepas ki mau kita jalan. Kenapa? Negara itu mau jalan ini. Ya. Lalu sedekah, nak coba kita masih sedekah. Ya. Lalu haji, kita main haji kita tahu. Lalu umrah apalagi? Macet jalan itu. Tapi kita lalu jalan tol. Nama motor pakai dorong kita apa jeruk? Jalan apa itu? Jalan akhlak. Malampu, magatel. Dia lalu rugikan karena kita tahu. Lalu nyerok, kosong jalan nyerok. Makurang mulai. Benar memang becak dorong kita apa jeruk. Ya. Malampu di keluarga, malampu di bariwalana, malampu menjalankan kehidupan sehari-hari. Tidak mau ada orang rugi gara-gara dia. Oh, dia kan marjing orang. Maka untuk itulah peringatan Maulid ini sebagai kesimpulannya Bapak Ibu. Peringatan Maulid ini tiap tahun ingin ditarik kembali. Mabira wegan di umat Islam, mabira wegan. Yusuki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabira wegan. Sekarang nilai-nilai Islam luntur sedikit demi sedikit. Saya pernah berbicara dengan pendeta Pak kawan. Saya berangkat ke selatan, agak sana pantai selatan. Dulu umat Islam di sana 85%. Karena jarang difikirkan, maka tempat itu sekarang tinggal 15% umat Islam. 85% terkumpulkan menjadi umat Islam. Jadi saya datang cerita-cerita ngopi sama pendeta. Ada nasi target sebenarnya ini kami nggak perlu umat Islam itu masuk ke gereja, nggak perlu. Tetapi kalau umat Islam itu sudah meninggalkan masjid dan yang kedua sudah tidak mengenal lagi kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu tandanya umat Islam sudah sangat lemah sekali. Ya kalau masalah dan asisten Nabi Muhammad SAW bahaya, rawan sekali. Anak muda tidak mengenal Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? YouTuber, TikToker yang dijadikan bahkan mau dia gemuk ada kesan teriku, suruh macukur deh. Maka lagi macukur lisu, mak bentuk, mak macukur dan apa pun mandai apa pun. Maka aja orang yang sembake, ada sih. Oh, ini cari ada sembake.
Oh ternyata ba, kita ni magkada sa sepak bola maka Allah. Ganan do cukru lagi wad di diana ka cukru ma pode cukru jan. Ita gare mo de cukru silo pa pada ke silo ta pati ke mata kita ni. Kadang-kadang kita tidak mengenal perempuan-perempuan kita, Bu, perempuan-perempuan kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Tidak mengenal Nabi SAW. Maka itu peringatan Maulid ini untuk menarik kembali itu. Ya, menarik. Maka cerita Maulid itu cerita tentang Nabi Muhammad, bukan cerita yang lain. Bukan cerita yang lain. Cerita tentang Maulid, cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, bukan cerita yang lain. Maka peringatan Maulid ini kalau ada dirampok. Ya, sembarang dicerita di dasar mimbar ya. Itu tidak mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Kembali, terlalu jauh kita. Sehingga kita akan insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan mati cak beri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ini mati dari surga Allah Taala insya Allah. Dan kita pun berharap semua peserta majelis ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, keselamatan dunia akhirat, dan keluarga kita semua insya Allah selamat mana di selamat akhirat. Demikianlah sedikit nasihat daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus besar masjid ini, terutama panitia peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga bapak-bapak ibu terima kasih telah mendengarkan nasihat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.